wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, hari ini kita akan belajar khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak semua, murid-murid sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, tentunya Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Ya, yang Ibu panggil jawab hadir, yang tidak. Rashid, hadir tidak? Ya. Ya, izin. Fadil Yakhan, Hadir. Muhammad Azril, Hadir. Muhammad Arif, sakit? Muhammad Rahmat Abbas, Hadir. Rafli Saputra Malik, Hadir. Vicky William, Alfa, izin sakit? Ya, sekolah. Ya, Abdul Rizal, Alfa, Fadil Rajab, Fikar, Firhat, Muhammad Fahri Fahmi, Muhammad Fahim Tutu, Muhammad Wabil, Aira Sasindua, Destri Mulan, Fairuz, Griselda, Haruka, Keisha, Nabila, Nazwa, Nabila sakit. Ya, Nurkansa, ya. Atika sakit, izin apa? Izin. Aulia, Jansu, Ila, Maininda, Naila, Nurbitang Cornelis, Alpa. Ya, tidak ada kabar ya. Nursalbila Samad, Zahira, Octavia Lakor sakit masih kan? Ya. Anak-anak, kita awali dulu dengan membaca doa. Yang pimpin doa berdiri, Aulia. Ibu persilakan di tempat duduk sambil berdiri. Kita berdoa. Amin ya Rabbal alamin. Ya, hari ini kita memasuki materi yang ke-9, yaitu tentang bab haji dan kurban. Nah, sekarang kita akan menghadapi perayaan hari raya apa? Idul Adha. Nah, Idul Adha. Nah, di dalam perayaan Idul Adha itu anak-anak semua apa yang anak-anak ketahui? Sebelum masuk ke materi, mau tanya dulu. Apa yang anak-anak ketahui tentang adanya hari raya Idul Adha? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa adanya ibadah yang disebut Idul Adha atau ibadah kurban? Kenapa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan. Ibadah kurban itu apa sih? Tentang apa? Membahas tentang apa? Apakah ibadah kurban itu hanya potong-potong sapi atau hanya potong kambing? Ada yang tahu tentang hikmah ibadah kurban? Kenapa harus orang sholat Idul Adha? Ada yang tahu? Ayo, belum tahu semua? Belum? Kan? Ada yang tahu atau tidak tahu sama sekali selama ini? Tidak tahu? Nah, untuk mengetahui hal itu berarti Ibu bahas hari ini. Adik-adik, anak-anak semua yang kursinya menghadap ke belakang, tolong menghadap ke depan dulu. Ayo kita saksikan dulu di layar tentang apa sih ibadah
kurban itu. Nah, ibadah kurban itu yaitu tentang dalam surat Al-Kautsar dijelaskan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, di situ dijelaskan dalam surat Al-Kautsar ayat berapa anak-anak? Ayat 1 sampai 3. Siapa yang tahu bunyi surat Al-Kautsar? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Pada pintar semua. Kita lanjut, hukum kurban. Ingat baik-baik semua ya. Hukum kurban adalah sunnah muqaddah, yang artinya ibadah yang sangat dianjurkan dan hampir mendekati wajib. Berarti kalau memang diperintahkan oleh Allah, barang siapa yang mengerjakan kurban itu berarti sunnah muqaddah, berarti harus kita lakukan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi siapa yang memiliki kelapangan, apa artinya kelapangan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad. Jadi siapa yang memiliki kelapangan, apa artinya kelapangan anak-anak? Ada yang tahu kelapangan? Memiliki kelebihan. Dan kelebihan itu lebih. Jadi dia memiliki kelebihan dan lebih. Jadi uang yang memang sama sekali sudah berlebihan, memiliki kelonggaran sehingga dia wajib melaksanakan kurban. Dia harus beli apa kan? Nah, di sini ada syarat-syarat kurban. Apa syarat dari berkurban? Adik-adik dia dan harus diingat. Habis itu setelah kita lihat layar, ibu akan memerintahkan untuk mencatat. Ya, syarat berkurban. Satu apa? Kedua berat. Ketiga balik. Keempat mampu. Kelima setelah itu ada syarat hewan kurban. Yang tadi syarat berkurban, yaitu pertama Islam, harus beragama Islam. Kedua berakal. Berakal maksudnya dia punya apa? Ada pemikiran yang baik, dia sehat, bukan orang gila, dia bukan orang sakit. Jadi kalau dia sakit, dia orang gila, tidak masuk dalam syarat untuk berkurban. Ketiga dia balik itu apa? Dewasa, memiliki kemampuan yang dewasa. Dia balik. Baru keempat dia mampu dalam semua hal. Ada uang, ada pokoknya ada kelebihan semuanya. Nah, yang kelima kita sekarang masuk dalam syarat hewan kurban. Ternyata adik-adik semua syarat dari hewan kurban itu tidak hanya beli sapi saja biar dia kurus, biar sapi sakit, atau kambing yang kecil, kambing kurus, kambing yang jelek, kita boleh berkurban. Soalnya kita cari harga yang murah. Tidak boleh ada syarat
kurban menggunakan unta atau domba. Ya, adik-adik berikut, hewan telah cukup umur. Kambing berusia lebih dari 1 tahun. Sapi atau kerbau minimal 2 tahun. Nah, dan unta minimal 5 tahun. Unta berapa tahun ya, Bang? 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing 1 tahun. Ingat adik-adik ya. Jadi tidak sembarang untuk mengambil atau membelikan hewan-hewan kurban. Yang di sini ada, ingat? Ada. Kita lanjut. Hewannya tidak boleh cacat. Apa? Tidak boleh? Cacat. Tidak boleh cacat. Jadi hewannya yang bagus, yang gemuk, yang segar. Nah, hewan kurban harus dalam kondisi baik, sehat, gemuk, tidak cacat, tidak buta, dan tidak pincang. Jadi yang diberikan kurban itu harus full hewan yang memang nomor 1. Yang harus yang nomor 1, nggak boleh. Tidak boleh yang kurus-kurus, harus yang gemuk. Jangan karena kita mau yang murah, kita mau yang bisa kita beli, uang kita cuma segini, jadi ambil saja yang kurus. Tidak boleh. Ya, lanjut. Kita ke pembagian hari raya kurban, kan suka dibagi-bagi tuh daging. Jadi habis disembeli, daging akan dibagi kepada siapa saja adik-adik? Masyarakat. Selain masyarakat. Pada warna. Ya, orang yang berhak mendapatkan daging kurban, yaitu yang berkurban berhak mendapatkan maksimal 1/3. Baru yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Yang tidak berkurban itu siapa saja? Ada yang tahu? Ya, kita lihat siapa saja ya. Ya. Jadi kita ada hikmah melaksanakan ibadah kurban. Selain meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Ya, adik-adik, jadi tadi ada orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Siapa saja yang berhak mendapatkan daging kurban? Yaitu orang fakir miskin yang tidak pernah merasakan daging. Baru anak yatim. Baru siapa saja? Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masa tidak tahu? Sekarang tulis di buku tugas. Kita cari bersama-sama. Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan daging. Membeli daging akan dibagi kepada siapa saja adik-adik? Masyarakat. Selain masyarakat. Pada warna. Ya, orang yang berhak mendapatkan daging kurban, yaitu yang berkurban berhak mendapatkan maksimal 1/3. Baru yang 2/3-nya dibagikan kepada yang lainnya yang tidak berkurban. Yang tidak berkurban itu siapa saja? Ada yang tahu? Ya, kita lihat siapa saja ya. Ya. Jadi kita ada hikmah melaksanakan ibadah kurban. Selain meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat kepada banyak orang, menghilangkan sifat tamak dan rakus dalam diri, melatih diri untuk saling berbagi kepada sesama. Ya, adik-adik, jadi tadi ada orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Siapa saja yang berhak mendapatkan daging kurban? Yaitu orang fakir miskin yang tidak pernah merasakan daging.
saja yang berhak untuk mendapatkan daging kurban? Kalau ada yang tahu, angkat tangan. Daging kurban. Ada yang tahu? Apa? Ayo, ayo. Siapa saja yang boleh menerima daging kurban? Ayo, selain fakir miskin, siapa saja? Ayo tulis, fakir miskin, tetangga, teman, kerabat, sahibul kurban. Sahibul kurban. Ya. Ya. Oke ya. Jadi tadi materi tentang apa adik-adik? Tentang, ayo, yang ibu berikan baru-baru tentang apa? Tentang kurban. Nah, tadi telah dibahas tentang kurban apa saja? Yang pertama, apa? Syarat berkurban. Masih ingat ada 4 syarat? Yang pertama apa? Islam. Kedua, berakal. Ketiga, mampu. Keempat, yang ketiga balik. Keempat, mampu. Ya. Nah, berikut syarat hewan kurban. Syarat hewan kurban, kalau sapi umurnya berapa tahun? 2 tahun. Kalau kambing berapa tahun? 1. Kalau unta berapa tahun? 5. Ya. Oke. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini masuk di kepala, di otak, dan disimpan. Dan kita insya Allah kalau sudah besar semua, sukses semua, kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Hari ini pembelajaran cukup dan kita tutup dengan doa.